guys, welcome to my room. Ini episode pertama di my room. Selamat datang. Hai. Boleh kalian siapa sih? Boleh dikasih tahu dulu. So, Kami. we are Inside Radio. Radio. Ya udah gitu doang emang. Inside Radio, boleh dong kasih tahu kalian tuh as apa sih di sini? Kayak siapa vokalisnya, siapa on the guitar and everything. Oke, jadi Inside Radio di sini ada gue sebagai vokalis, terus ada Gendon sebagai bassist, dan ada Azel sebagai semuanya. Oh gitu. Sebagai gitaris Dia main juga. gitar, ya. Tapi kalau boleh tahu nih, gimana sih awalnya kalian tuh bisa jadi satu band gitu? Gimana awalnya bentuk band ini? Boleh. Silakan ini mereka nih yang ceritain. Oke, jadi awal-awalnya adalah kita tuh cuman kita adalah teman SMA by the way. Terus suka awalnya cover doang. Inside Radio tuh kayak gak ada namanya tadinya. Cuman ya udah gitu, kita bertiga suka cover di Instagram. Terus akhirnya tercetuslah nama Inside Radio dari si Gendon ini. Lo boleh ceritain kenapa? Jadi ya itu tadi awalnya kita cuma cover. Terus tiba-tiba ada ajakan kayak bikin band yuk, ayo namanya apa ya? Terus kan gue orangnya sangat filsafat banget kan, pemikirannya harus mendalam. Apa yang kira-kira ngegambarin kita bertiga banget? Inside Radio deh. Gue lempar ke mereka. Pas gue tanya, pas mereka nanya itu artinya apa Don? Radio dalam gitu. Karena kebetulan posisi rumah gue ada di radio dalam. Iya. Gitu. Public information tuh ya. Iya, enggak apa-apa. Nggak Coba apa-apa. Cari konsumsi semua orang. Satu-satu Semua ketokin. radio dalam. Nomor Adel, gitu. Nah, tapi kalau misalkan Inside Radio itu tuh sebenarnya dari awal tuh pengen ngarah tuh ke genre apa sih? Kalau genre sih sebenarnya gue awalnya tuh dengerin sore, terus Paloh Pop itu adalah sebenarnya lagu-lagu yang ditulis Bang Ade, tapi suka banget gitu dengerin Paloh Pop. Tapi lately gue menyadari bahwa sebenarnya Inside Radio itu ada twee popnya juga, ada chamber popnya juga gitu sih sebenarnya secara genre ya. Tapi basicnya adalah indie pop. Yap. Tadi kan lo mention sore Radio Palo. Nah, itu tuh sebenarnya jadi ini gak sih musisi yang kalian look up tuh gitu, jadi inspirasi utama kalian atau itu emang misalkan favoritnya Azal aja tapi kalian as a band itu punya lagi? Gue mungkin gue Bang Ade, Paloh dan Sore gitu. Boleh silahkan Jua dan Gendong. Kalau as a band, lagu-lagu awalnya Inside memang mengarahnya ke Sore dan fine banget karena gue juga mendengarkan Sore walaupun gak mendengarkan itu tapi suka juga. Tapi kalau pada saat gue lihat semuanya keseluruhan dari lagu Inside kayak lumayan campur-campur sih inspirednya. Kalau gue sendiri inspired dari banyak dari Lizzy terutama gitu. Indo. Kalau Indo gue tuh lumayan dengerin Nadine Hamiza, jadi kayak Hamizah. Nadine Hamiza. Hamizah. Jadi kayak lumayan secara penulisan gue lumayan mengarah ke sana juga gitu. Kalau Genon, Bener. iya betul. Tapi dari itu ada lagi. Kan sebenarnya bahkan bukan sore tuh, Beatles. Iya, Beatles. Karena kan Sore juga Beatles. Beatles kan. Cuma di luar itu ya udah kita punya masing-masing penulisannya. Misalkan Jiwa punya Nadine Hamiza, gue punya Pamungkas. Ya gitu-gitulah. Terus juga kita bertiga ada kesamaan lagi di apa namanya Mrs. Cold, Kings of Convenience. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya as a band menurut gue lo gak harus punya satu nih kita nih ini banget gitu. Kayak sebenarnya kalau lo dengerin albumnya juga kan lumayan ada yang Campur-campur Iya, ya. Beragam banget. Siapa sih yang biasanya itu ngasih ide duluan? Dan mau tau dong kalian tuh lebih suka nulis lagu dari melodi, lirik atau harus ada moodnya dulu? Kebetulan di Inside tuh gue nulis sebagian besar dari sebentar maaf. Kebetulan di Inside gue tuh nulis sebagian besar dari sebagian besar dari si lagu-lagunya gitu. Juga kalau gue adalah orang yang nulisnya barengan gitu, karena menurut gue kalau pakai sepatu nggak bisa sebelah doang gitu, jadi nada dan lirik harus barengan gitu. Liriknya, tapi untuk di Inside gue lebih banyak
nulis duluan dibandingkan ada nadanya. Jadi pas gue datang ke Insight, gue ada lirik ini nih guys, yuk kita kerjain bertiga gitu. Gue sih gitu. Kalau gue kurang lebih sama kayak Azel, harus berbarengan karena kalau Azel nggak bisa pakai sepatu, gue kaos kaki deh. Gue bisa pakai kaos kaki sebelahan gitu kan. Udah gitu doang. Gitu aja. Lo emang lebih suka nulis. Kalau misalnya lo nulis lagu itu emang intentionnya lo pengen nulis lagu atau kayak gue pengen let it out perasaan aja terus tiba-tiba jadi lagu. Gak pernah diniatin hari ini gue harus nulis satu lagu malam ini gitu. Enggak sih. Kadang kayak emang ada satu perasaan yang ngeganjel di hati gue gitu, yang gak pernah bisa gue sampein dengan cara ngomong ataupun ngobrol. Akhirnya caranya pengen ngerilisnya dengan cara nulis lagu aja gitu loh, apa yang ada di pikiran gue gitu, biar rasanya lebih, kalau ada yang kita rasain tuh rasanya lebih mudah untuk gue nulisnya. Tapi nggak pernah diniatin hari ini gue harus menulis lagu apa tentang apa gitu, nggak pernah. Jadi emang yang datang sendiri ada di perasaan gue. Nggak bisa nih gue nggak ada perasaan yang ganjel, kayaknya gue harus rilisnya pakai nulis aja deh gitu. Lagu dulu barengan. Tapi kalau misalkan overall nulis lagu itu apa yang paling seru menurut kalian? Bagian apa yang brainstorming? Apa yang seru? Karena menurut gue nulis lagu dari feelings gitu. Banyak juga kayak lagu-lagu yang gue tulis, base-nya on gue mimpi gitu, atau gue punya POV lain terhadap orang ini gitu. Itu banyak tuh yang gue tulis kayak Tadi. gitu. Bagian paling serunya kalau gue pas udah ada kita mulai buat untuk beatnya, gitarnya gitu, gue suka aja gitu ngelihat studio ini penuh dengan suara-suara musiknya gitu. Kalau gue sih itu bagian itu. Kalau gue paling serunya justru pas lagi orang-orang yang gak jelas aja sih. Pas lagi misalkan juga tuh lagi penuh dengan suara-suara musik, padahal banyak banget suara-suara bukan musiknya juga, cuma orang-orang teriakan gak jelas. Kalau seru-seruan itu, cuma di luar itu juga kalau masalah songwriting ketika mungkin kayak yang tadi juga ceritain sebelumnya, awalnya mendem. Cuma seru banget pas tiba-tiba bisa kita keluarin lewat tulisan gitu. Oke, overall kan enjoy ya prosesnya gitu, maksudnya nggak jadiin kayak beban atau harus banget kayak gue harus buat ini sampai sesempurna mungkin. Gue perfeksionisnya. Dia perfeksionis banget, Azel adalah perfeksionis banget. Fun fact, You Love to Love bahkan pas udah jadi aja dia dengerin kayaknya ini masih kurang ini. Gue Padahal mixing kayak You Love to Love itu ada 31 mix. Iya. Jadi 31 kali gue mixing yang berbeda gitu. Dan akhirnya yang dipakai itu kalau gak salah mix 7 atau mix 8. Tapi perfeksionisnya Azel tuh karena ya mau lagunya jadi bagus aja, bukan mau jadi ngerepotin semuanya gitu sih. Ngomongin kalian tadi nulis lagunya tuh ada yang bareng-bareng, ada yang sendiri. Kalian tuh sebenarnya kalau inspirasi lagu sendiri itu tuh dari imajinasi atau pengalaman pribadi sih? Wow. Menurut gue banyak lagi. Gue tuh lumayan yang sampai sekarang mungkin ya. Gue tuh setiap tahun pasti ada kayak writing block kayak gitu. Pasti ada kayak tidak bisa kreatif gitu. Dan sekarang juga gue lagi di fase gue lagi nulis lagu. Gue lumayan yang kayak absorb orang rasa gitu, kayak orang tuh merasakan ini, orang ngomong ini tuh maksudnya ini gitu. Gue lumayan yang lagi pengen menyirep aja gitu, pengen gue rasain biar gue bisa nulis lagi gitu. Dan base-nya on perasaan apa imajinasi, pastinya dengan perasaan gitu. Walaupun gue nulis lagu misalnya tentang temen gue diselingkuhin misal gitu kan, gue bukan kayak cuma nulis temen gue diselingkuhin, tapi apa sih rasanya diselingkuhin gitu. Jadi gue beneran menyerap lah perasaannya gitu. Ya. Karena menurut gue kalau imajinasi gue takut gak ada perasaan aja sih gitu. Gue sebenarnya perasaan banget pengalaman pribadi, cuma gue tuh sangat ingin mencoba menulis berdasarkan imajinasi aja. Kayak gue penasaran kenapa bisa keluar lagu kayak Full on a Hill gitu. Itu kayak lumayan imajinasi gak sih? Gitu. Jadi pengen nyoba aja sih imajinasi gimana. Kalau gue tipikal yang personal banget. Jadi apa yang gue tulis memang berdasarkan apa yang datang dari perasaan gue gitu loh. Jadi lagunya cukup banyaknya personal, ceritain tentang perasaan gue pribadi
pengalaman pribadi gue pernah diapain sama orang, apa yang pernah gue rasain. Karena kan itu ya tadi balik karena gue mau ngerilis perasaan gue gitu. Apa sih lagu yang paling berkesan buat kalian? Gue tetap You Love to Love sih. Based on nulis ya. Gini, kalau pertama kali banget yang paling gue suka lagu di Inside adalah Dreams of Fair sih gue. Nggak, gue Dreams of Fair, gue suka banget Dreams of Fair sih. Tapi pas udah jadi kayak makin kesini gue makin suka sama You Love to Love gitu, karena gue nggak tahu ya, kayak seru aja gitu nyanyiin You Love to Love gitu. Dan sebenarnya kan meaningsnya gue yang ngerti kan, You Love to Love tuh seperti apa gitu. Jadi lagu seru tapi meaningsnya kayak gini gitu. Ya, jadi kayak seru aja sih. Kalau songwriting gue sebenarnya suka banget sama Stars on the Ground. songwriting karena Stars on the Ground gue nulis, jadi rasanya personal banget untuk gue, itu Stars on the Ground. Tapi gue suka banget lirik yang ada di Fading. Mungkin ini Azal nggak tahu dan Gendon nggak tahu, tapi gue suka banget sama Fading. Kita nggak tahu liriknya. Gak, maksudnya lo gak tau kalau gue suka Fading banget gitu. Karena 1 minggu yang lalu gue dengerin Fading di kamar gue, terus gue kayak mendengarkan itu semua, rasanya kayak anjir, kok ini lirik dalam banget ya untuk gue gitu loh. Gitu. Tapi kalau jadi hasil akhirnya yang paling gue suka, Fair to Suffer Unexpectedly, itu bagus banget menurut gue. Kayak seru banget aja gitu. Gue kalau based on songwriting personal tetap Clueless. Ya itu balik lagi karena karena yang nulis. Bener. Dan tapi kalau untuk hasil akhir gue Fading. Kan? Karena Fading entah Fading Iya, apa. gue Fading Ditambah kalau pas masalah produksinya itu gue paling males sebenarnya kalau take bassnya. Gila. Fading tuh ada bagian yang tiba-tiba signature-nya berubah karena gue gerak Geser. geser. Terus kayak enak nih kayak gini nih, kayak gini aja gitu. Jadi kayak, nah itu tuh sebenarnya balik lagi ke yang produksi itu sih bagian-bagian serunya juga. Oh, geser. Nggak sengaja pakai kan? Aja Iya. gitu. Kita pakai aja gitu. Fading personal sih buat gue. Iya. Eh, Berasa sih. iya. Sama I sih gue lumayan I juga suka seru. karena dia rada beda aja Iya benar. dibanding 8 lagu lainnya. Benar. Ikan juga bikinnya Bikinnya juga sangat unik sih, cuma waktu itu kita sebenarnya Habis sahur. emang pengen workshop ya. Cuma Jiwa pulang, gue sama Azel baru apa sebutnya? Baru bisa nulis. Ya udah kita cuma dari sahur sampai jam 7 pagi cuma nyanyi yang akhirannya huruf I dah gitu. Udah Sampai pas mau pulang mati kan Tel? I. Hati-hati. Sampai rumah jangan lupa Mandi, ketemu lagi besok Jangan juga pagi. lupa cuci kaki. Jujur tadi pas off cam gue sempet ngobrol sama Azal, ternyata penyebutannya ada I bukan I. Benar. Dan ternyata orang-orang banyak yang nyebut I. Benar, banyak banget yang nyebut Oh, I, gitu? banyak Mereka banget. ngiranya itu I aku. Oh. Padahal I. Guys. Gue dapet itu dari si lagu I ini tuh Perspektif dia lah kayak, ya. kan kalau tadi gue baca I, dia tuh kayak sebenarnya kayak I center banget menurut gue juga. Tapi setelah denger kalian belakangnya itu banyak I-nya, kenapa kalian memilih masukin lagu itu ke album? Sedangkan menurut gue itu lagu yang paling beda dari bahasa Indonesia. Ya. Iya, itu satu-satunya bahasa Justru- Indonesia ya. Apa lo? Justru gue suka banget album yang dari track 1 sampai track 9 itu beda. Beda-beda kan Iya, ya? benar. Karena gue mungkin tumbuh dengan Lebih baik. dengerin lagu. Iya. Gue tumbuh dengan Lebih baik. apa namanya, dengan dengerin album Beatles gitu. Dan Beatles tuh mungkin early Beatles kalau lo dengerin mirip-mirip semua. Cuman lo dengerin Abbey Road atau lo dengerin White Album gitu, itu lumayan yang kayak apa ya? Variatif. Iya, variatif gitu. Jadi kenapa I dimasukin? Karena ada idenya dan masuk juga ke konsep album kita Disclosure ini gitu. Disclosure ini tentang pertanyaan dan itu sebenarnya pertanyaan Pertanyaan juga. juga. Fun fact, tadinya gue pengen ngasih judulnya kan ngajuin ke lu berdua aku. Ingat tuh? Aku ya. Gue pengen ngasih judulnya aku. Iya. Karena waktu itu Gue ingat. lagi ini aja nyari judul yang nggak ada di lagunya gitu, kayak sore. Iya. Aku aja, aku artinya apa? Ada bahasa Inggrisnya kan I apa I, akhirannya I semua gitu doang. Benar. Soalnya waktu dinulis kepikirannya nyari kalimat yang belakang I. Yes. Dan maksudnya apa? Bodoh Nggak amat. tahu. Pokoknya I belakangnya. Kan kalian bisa kerjasama sama produser manapun kalian pilih. Produser. Wow. Indonesia. Rick Rubin. Terlalu ini Ya kan mau dong. Gue kayaknya kalau produksi ya Jack Antonoff sih gue. Kalau nggak Jack Antonoff mungkin Phil Etherington, atau enggak mungkin gue pengen
ke Indonesia gue pengen Gue Petra Sihombing sih. Petra Petrasi Sihombing. Hombing. George Martin udah meninggal belum sih? Udah ya. Coba cari di Google. Ya George Martin sih. Martin Garrix Martin juga masih atau Roy Martin? Jangan yang namanya Martin doang. Martin Luther King. Jangan juga ya. Gue nggak mau. Ya, Gitu sih. itu sih. Pamungkas gitu. Boleh juga kalau Itu mau seru tuh, produce. seru tuh. Kunto Aji juga kayak nge-produce. Emang Kunto Aji nge-produce? Nggak tahu sih. Nggak Pengen tahu. aja. Banyak kalau pertanyaan kayak gitu Banyak ya. banyak banget. mencapai sesuatu. Kalau misalkan kalian bisa musik kalian itu bisa dijadiin soundtrack film. Filmnya mau tentang apa? Film tentang apa? Gue romcom sih pasti. Iya udah pasti sih. Atau enggak horor komedi gue. Mau gue. Wow. Oh, gue pengen tentang hubungan ayah dan anak. Fading. Fading ya benar Iya, fading. Tapi itu kayak oke tuh. Iya. Tentang Takut gue lagu itu orang banyak yang denger tuh Fading. Soalnya kayak takut tiba-tiba jadi nggak personal gitu buat gue. Ada ketakutan itunya tuh. langsung di take down aja loh. Bisa kan? Kasian juga. Gampang. Kasian juga lagunya sih. Atau romantis aja. Romantic sih Romantic paling. drama. Kalau untuk rom disclosure. drum ya. Rom. Time travel. Enggak. Ya time Biar travel asik tapi aja gitu. jadi dia Susah-susah. suaminya ini nggak mau berubah. Iya, gue tuh kayak bisa tuh kita nanti bikin film gitu kayak bagus ya. Terus habis itu nanti bangun-bangun terus Bangun-bangun bisa terus looping ngulang-ngulang. terus. Itu kayak film ide yang Bagus. bagus. Ya gue Iya. pengen sih kayak gitu tuh. Gue pengen sutradaranya. Masukin lagu apa? Tapi setelah ini kita masih ada games. Alright. Oke. Jadi games kita itu namanya Sing the Words. Sing the words. Jadi nanti Aduh. Kita bakal kasih kata random, ini ada 5 sampai 7 round. Sekitar 5-7 round lah. Oke. Nanti kita bakal kasih kata random. Kalian bakal dikasih waktu 10 detik buat mikir. 10 detik. Nah, jadi dari kata-kata ini kalian itu harus nyanyiin lagu yang ada lirik dari kata tersebut. Oke. Udah paham? Satu kata tiga-tiganya nyanyi atau cepat-cepat? Kalian siapa cepat. Jadi kalian Oh, siapa cepat dia Aduh, dapat. Kompetitif kompetitif nih gue nih, banget kompetitif. bertiga nanti. Hah? Aduh, gue paling lemot lagi nih. Ready? Ini langsung mulai nih. Iya, kita mulai dari kata pertama. Hujan. Hujan turun hujan basahi aku. Jangan melamun saat hujan. Jadi biar kita nggak nabrak, kalian bisa tunjuk tangan dulu. Alright. Oke. Alright. Aman banget. Nah, kita anulir kali ya. Oke. Boleh. Bam. Oke. Kita mulai dari kata pertama lagi. Belum. Kan tadi bilang kata pertama gua. Pertama. Pertama gua pengen gitu langsung tadi. Belum. Oke. Siap? Ya. Kata radio. Lagu radio. Kata radio. Kata radio. Gua gak tahu lu. Gak tahu gue. Dia nyerah katanya tuh, nggak Iya, jadi. Iya. Di radio. Iya. Oh iya. Aku dengar Goblok. kesayanganku. Aku telepon. Oke, gendong 1, Jue sama Zal. No. Ya. Satu bro. Kita lanjut. Banget. Lomba ini. Kata selanjutnya adalah terbang. Oke, boleh. Gua angkat tangan aja ya. Waduh. Salah tuh gue tuh. Bahaya nih. Lagi. Nggak jadi deh. Oh, Oke, Azal. Latihan. Terbang. Aku ingin dapat terbang Jadi bikin jauh. atau nggak? Indra Lesmana. Aku ingin dapat. Aku ini. Walaupun dia bohong kita juga gak bakal tahu kan. Iya, betul juga ya. Aku ingin dapat Oke. terbang. Azal juga sama Jue masih 0. Keep it up, Bisa nih, Jue. gak bisa nih gue. Gak bisa nih gue nih. Oke, kata selanjutnya. Night. 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 On a night like this. Iya mau. Na 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 na, I need to tell you. Hah, itu apa? Moka. Moka. Oh. On a night like this. Oh. Oke. 2, 1, 0. Oke. Kita kata selanjutnya. Kata selanjutnya adalah cry. Oke, Azal. Crying lightning, first time. Arctic Monkeys. Crying Itu lightning. lagunya Yes. Arash tadinya. Crying lightning. Oh. Kita menunggu Jua untuk Tes. Cepet banget guys, cepet banget. Mikir dulu,
jauh banget lagi. Kamu mau kasih jawab di sini? Ya udah. Mau jangan gitu. Gak apa-apa, kita coba deh. 5 detik kalau diangkat kita ya. Kalau dia nggak ngangkat gitu. Oh 5 detik, tapi kalau misalnya angkat itu pressure sih. Pressure jujur. Kata selanjutnya insight. Lebih inside. Inside dalam atau inside? Tak gue lupa lagi. Apaan? Lu mau angkat tangan? Enggak. Udah lebih dari 10 detik. Sikat ya. Ada yang bisa? Tadi aja udah angkat tangan, boleh jawab lu. Ngeblank nih. langsung. Aduh. Oke, karena kelamaan. Come inside. Oh iya. Sick. Yang belakang seru banget jujur. Azal udah 3. Aku masih 0 guys. Masih 0. Tapi sayangnya Gak apa-apa. kata terakhir. Jadi Damn. Nggak usah, nggak apa-apa, gue kalah nggak apa-apa. Damn. Ini nggak ada hadiahnya kan? Ada yang salah masuk oven. Oke, next word. Kata terakhir, jalan. Oke. Enggak jadi. Sepanjang Jalan jalan kenangan. Iya tadi gue mau jawab itu jujur. Pemenang itu bukan soal Nggak usah. pemenang itu bukan soal siapa yang bisa menang, tapi siapa yang gak ragu ambil keputusan. Gue sih gitu aja. Gitu aja sih. Well, thank you Inside the Radio. It's very fun to have you guys. Thank you for having us. Good luck buat kedepannya and see you in another opportunity. Yes. Thank you. Terima kasih. Bye bye.